أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia senang untuk dikenal dan diketahui oleh banyak orang. Adalah Nabi Isa alaihissalam, disebutkan di dalam Al-Quran, bukan hanya terkenal di dunia tapi juga terkenal di langit. Wajihan fid dunya wa fil akhirah. Terkenal di dunia tetapi juga terkenal di akhirat. Begitu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat budi pekertinya yang luhur, beliau terkenal di dunia juga terkenal di akhirat. Terkenal di dalam penduduk bumi, juga terkenal dalam penduduk langit. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita banyak orang-orang yang ingin dikenal. Tetapi pastikan saudara-saudara, ada orang-orang yang dia hanya dikenal saja di dunia, dalam penduduk bumi, tapi tidak dikenal di langit. Tidak ada satupun malaikat yang mengenal dia. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak dikenal di bumi, tetapi malaikat Jibril alaihi salam beserta seluruh malaikat yang ada di langit mengenalnya. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu sahabat Abu Dzar. Kemudian setelah salam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai sahabat Abu Dzar, malaikat Jibril alaihissalam, jenderalnya malaikat, berkirim salam kepada engkau." Sahabat Abu Dzar terperanjat, kemudian teramat sangat kaget. "Ya Rasulullah, apakah malaikat Jibril mengenalku?" Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hatta kullu malaika fis sama' ya'rifunaka." Bukan hanya malaikat Jibril, tapi seluruh malaikat yang ada di langit mengenalmu, wahai sahabat Abu Dzar. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lima ya Abu Dzar, kenapa engkau sampai dikenal oleh malaikat Jibril sebagai jenderalnya para malaikat, bahkan seluruh malaikat yang ada di langit mengenalmu?" Malaikat berkirim salam kepada sahabat Abu Dzar. Setelah itu dikatakan apakah yang menjadi rahasianya. Sahabat Abu Dzar berkata, boleh jadi bahwasannya malaikat Jibril beserta seluruh malaikat yang ada di langit mengenalku bikathrati qiraati suratul Ikhlas. Boleh jadi malaikat Jibril beserta seluruh malaikat yang ada di langit mengenalku karena aku teramat sangat banyak membaca surat Al-Ikhlas. Everywhere and every time and every condition, always, selalu membaca surat Al-Ikhlas. Duduk, banyak baca Al-Ikhlas. Berdiri, ia baca Al-Ikhlas. Terlentang, dia membaca Al-Ikhlas. Dia bekerja, dia membaca surat Al-Ikhlas. Dimanapun dan kapanpun kondisinya, sahabat Abu Dzar ini
selalu membaca surat Al-Ikhlas, sehingga para malaikat mengenalnya karena teramat sangat banyak membaca surat Al-Ikhlas. Pantaslah kemudian sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka seolah-olah dia sama dengan menghatamkan seluruh Al-Quran. Begitu baginda Rasulullah SAW bersabda. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini adalah ilmu bagi kita semua. Kalau kita ingin menjadi orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal oleh malaikat Jibril, bahkan dikenal oleh seluruh malaikat yang ada di langit, maka kunci dan ilmunya hanya satu. Seperti sahabat Abu Dzar tadi, perbanyaklah membaca surat Al-Ikhlas dimanapun dan kapanpun. Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas di dalam satu hari 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan istana di surga baginya. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dr. Omari, seorang dosen dari Tanzania, dia berkata, dia memberikan testimoni, dia bertutur kepada saya. Dulu di waktu kecilnya, dia kira-kira masuk sekolah SD, berjalan kaki ke tempat sekolah yang teramat sangat jauh sekali, dalam keadaan tidak punya uang, semua orang jajan gitu. Tapi dia sendiri tidak punya uang, dalam keadaan lapar yang mencekik. Kemudian dia melihat ke kanan, ke kiri, barangkali ada makanan yang bisa dimakan. Tetapi kemudian dia melihat di pohon yang teramat sangat besar dan tinggi, ada satu buah mangga yang sudah kuning, yang sudah masak. Kemudian dia begitu laparnya ingin mendapatkan buah mangga yang matang dan kuning itu. Tapi bagaimana caranya? Pohonnya teramat sangat tinggi, kemudian besar. Kalau dia naik, mencelakakan dia. Tapi kemudian dengan ilmu surat Al-Ikhlas, kemudian beliau mencoba mengambil satu buah batu kecil. Sebelum dilemparkan batu ini, kemudian dibacakan surat Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai dibaca 3 kali. Kemudian dia pejamkan mata, dia tundukkan kepalanya ke bawah, kemudian dia lemparkan batunya ke atas. Apa yang terjadi sahabat hijrah? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, buah mangga yang ada satu-satunya di pohon itu yang matang kemudian jatuh dan dia bisa makan dengan sepuas hati. Itulah ilmu daripada surat Al-Ikhlas. Orang yang banyak membaca surat Al-Ikhlas, maka dia akan dikenal oleh penduduk langit, sekalipun penduduk bumi tiada mengenalnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.